Gimana kalau gua ngasih tahu lu kalau sebenarnya sebuah negara bisa ngilangin pengangguran, bisa bangkit dari kemerosotan ekonomi, bisa ngebangun industrinya sampai GDP meroket, dan bisa naik jadi negara adidaya tanpa ketergantungan investor asing, sama tetap bisa neken inflasi. Walaupun dengan kondisi mereka yang sedang porak-poranda sekalipun. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah keajaiban arsitektur sistem moneter yang hilang dalam peradaban dunia pada abad 20, yaitu Mevo Bills. Pada tahun 1920-an, Jerman habis kalah Perang Dunia Pertama. Mereka disuruh bayar reparasi perang dari Perjanjian Versailles, dan inflasi mereka saat itu udah gila-gilaan. Diperparah kebijakan fiskal Republik Weimar, yaitu pengganti kekaisaran Jerman yang nyetak uang besar-besaran dari angin buat nutupin defisit mereka, hasilnya bikin uang jadi gak bernilai. Konsepnya sama kayak yang suka dilakuin negara-negara sekarang, printing money tanpa underlying. So, sesuai hukum ekonomi dasar supply and demand, semakin banyak M2 money supply yang beredar, apalagi jauh melebihi kemampuan produksi barang dan jasa, maka nilai mata uangnya semakin rendah atau inflasi. Sehingga orang-orang ninggalin mark terus nukerin itu ke valuta asing yang bikin mempercepat depresiasi mark, sampai dampaknya harga mark naik jutaan kali, nilai tabungan lenyap, finansial kelas menengah hancur, dan spekulasi memuncak. Nah, disitulah muncul seorang jenius ekonomi namanya Hjalmar Sachs. Dia bukan seorang politisi, tapi seorang teknokrat. Pada November 1923, dia memperkenalkan Rentenmark, mata uang baru yang dijamin aset seperti tanah dan industri, karena Jerman nggak punya cukup emas buat backupan waktu itu. Dengan investor asing yang mulai masuk dan disiplin fiskal yang dipimpin Hjalmar Sachs itu, maka tercapailah stabilitas jangka menengah. Ya, jangka menengah. Karena kondisi ekonomi mereka sangat tergantung sama dolar dan modal asing. Sehingga pas Amerika Serikat kena The Great Depression dan modal asing langsung ditarik keluar dari Jerman, bank-bank collapse, pengangguran ngelonjak sampai 6 juta orang, rakyat kelaparan, serta sistem sosial runtuh. Sampai seluruh dunia nganggap Jerman udah tamat. Tapi singkat cerita, di tengah badai ombak instabilitas politik dan ekonomi, bangkitlah rezim nasional sosialis di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Setelah Hitler berkuasa, Hjalmar Sachs dipanggil lagi buat jadi Presiden Reichsbank pada tahun 1933 sekaligus Menkeu pada tahun 1934. Nah, di situ ia dihadapin sama suatu dilema. Jerman butuh lapangan kerja dan ngebangkitin industrinya, tapi gak punya devisa dan masih punya beban reparasi. Terus Sachs juga nolak solusi utang luar negeri, sehingga pada akhirnya dia malah menciptakan mekanisme moneter tertutup berbasis produktivitas domestik. Maka dari sinilah lahir gagasan yang bakal mengubah arah sejarah dunia, yaitu sistem moneter berbasis produktivitas, yang dikenal dengan nama Mevo Bills. Sachs punya ide yang revolusioner. Dia mikir, kenapa kita harus nunggu punya uang buat produksi kalau kita bisa bikin uang yang nilainya dijamin oleh produksi itu sendiri? Artinya, uang diciptain dari produktivitas, bukan dari utang berbunga. Nah, maka dari itu, buat ngewujudinnya dia bikin sistem Mevo Bills ini dengan cara kerja. Pertama, mereka bikin perusahaan fiktif swasta namanya Mevo yang ngeluarin obligasinya. Tapi kita bisa ngabain bagian ini karena tujuannya cuma buat ngelabuin biar sekutu gak ngedetect pertumbuhan militer dan ekonomi mereka. Tapi mekanisme utamanya adalah ketika pemerintah mau ngebangun jalan raya, pabrik baja, atau proyek infrastruktur, tapi mereka gak punya uang tunai buat bayar perusahaan yang ngerjain, maka mereka ngasih surat kredit khusus dari Mevo Bills ini ke perusahaan itu dengan bunga 4% yang mana cukup bersaing pada waktunya. Terus perusahaan bisa simpen atau cairin di bank kapan aja karena itu dijamin sama pemerintah. Yang mana kebanyakan sih disimpan karena bungannya lumayan. Kemudian Mevo Bills ini punya jatuh tempo 5 tahun dan bisa diperpanjang. Jadi intinya pemerintah bikin sistem kredit paralel yang beredar kayak uang tapi bukan uang resmi, dan hasilnya dalam kurun waktu 4 tahunan pengangguran di Jerman bisa turun dari 6 juta turun di bawah 1 juta. Produksi industri naik lebih dari 60%. GDP naik sekitar 100%. Infrastruktur kayak autobahn, rel, perumahan, pabrik baja, kendaraan bermotor, dan mesin industri berhasil dibangun besar-besaran. Loh, tapi bukannya itu tetap bakal bikin inflasi, karena kan ujung-ujungnya nyetak uang. Nah,
Inilah mantapnya karena setiap Mevo Bills yang dikeluarin selalu berbanding lurus dengan kegiatan ekonomi real, pembangunan nyata bukan spekulasi. Jadi udah ada nilai atau dampaknya ke masyarakat. Contoh, jalan tolnya udah jadi, berarti kegiatan logistik udah lebih mudah, baru uangnya dicetak. Maka di sana inflasinya ketahan sama surplus dari pertumbuhan ekonomi yang udah terlanjur naik duluan dan dari crowding in. Karena sekali lagi, uang baru hanya muncul kalau ada kerja nyata dan hasil produksi nyata. Itulah yang disebut ekonomi produktivitas rakyat. Nah, sekarang muncul pertanyaan lainnya. Kalau memang seefektif itu, kenapa gak dipakai lagi? Jadi singkatnya karena itu basically adalah sebuah ancaman terhadap sistem keuangan global. Dengan konsep uang berbasis produktivitas itu bisa menghapus peran perbankan internasional dan menggeser pusat kekuasaan moneter dari pasar ke negara. Dalam sistem kapitalisme global, terutama pasca 1919 dan kemudian Bretton Woods tahun 1944, uang harus lahir dari utang yang dikeluarin bank komersil dan dikontrol oleh mekanisme bunga. Sachs mengubah hukum main itu menjadi uang lahir dari kerja produktivitas rakyat tanpa perlu minjem dari bank swasta internasional. Itu artinya negara bisa membiayai pembangunan industri dan tenaga kerja tanpa izin atau bunga dari Bank Dunia, IMF, atau pasar modal asing. Bank-bank besar, investor, dan kekuatan finansial global bisa kehilangan tangan mereka atas ekonomi nasional. Ya kalian tahu sendiri yang kontrol ini siapa. Kalau gua nganggapnya mereka mafia terkuat sepanjang sejarah peradaban manusia. Dan singkatnya, bagi tatanan ekonomi liberal itu adalah sebuah dosa besar. Maka konsep seperti Mevo Bills otomatis dikubur bukan karena tidak efektif, tapi karena ia tidak kompatibel dengan sistem yang dikontrol dolar dan bunga bank. Walaupun tetap ada negara yang mencoba adaptasin kayak China, dengan China's infrastructure backed R&D insurance punya mereka itu. Kalau di Indonesia gimana? Sebenarnya kita ada yang rohnya mirip kayak kredit usaha rakyat, walaupun prinsipnya sedikit beda, tapi ya itu aja masih banyak yang nyalahgunain. Dan mau sebagus apapun sistemnya, kalau orang-orang kita masih modelan kayak si Balul, ya susah juga bos. Yang kalau ada kesempatan dikit mentalnya paten juga pak kira-kira. Padahal lu gue patenin di tembok gimana? Gue jadiin pajangan. Ya tapi Pak Purba ya, kalau misal udah selesai bersih-bersih, boleh juga nerapin skema ini buat jangka menengah. Daripada ngibulin inflasi pakai redenominasi gara-gara harus ngikutin aturan main moneter dunia yang fiatnya juga completely scam, I think it's more worth to try. Apalagi dia kurang senang juga kan sama IMF. Yang pasti dibikin lebih transparan aja, soalnya kondisi kita kan beda sama Jerman yang waktu itu pengen ngehindarin pengawasan pertumbuhan ekonomi dari sekutu. Dan catatannya juga sistem ini butuh disiplin kontrol dan stabilitas. Jadi misal Pak Purbaya pengen nyelamatin industri rokok, ya gue sih gak munafik ya, gue juga punya bisnis di distributor produk tembakau juga. Tapi kalau gue jadi pemangku kebijakan, gue bakal tetap sebisa mungkin nge-ban rokok, terus cari solusi alternatif buat para tenaga kerja ini. Salah satu upayanya dengan konsep proyekan pakai mekanisme Mevo Bills ini, karena penyerapan tenaga kerjanya bener-bener luar biasa. Dan kalau mau lebih OP itu, bisa sekalian bikin diversifikasi buat permodalan ke penambangan emas dan Bitcoin. Jadi kita punya reserve, biar tetap punya pengaruh besar di dunia internasional. Walaupun kompetensi skill masyarakatnya juga harus tetap dilatih. Gue selalu bilang, peradaban itu dibangun sama ilmuwan, dijalanin sama pebisnis, dan dihancurin sama politisi. Nah, pada tahun 1937 dengan kondisi ekonomi yang sudah sangat mapan melalui sistem Mevo Bills ini yang didasarin pada produktivitas rakyat, lagi-lagi muncul penyakit kekuasaan absolut karena ambisi politik rezim nasional sosialis Jerman yang kebelet pengen menguasain Eropa. Maka mulailah bibit-bibit kehancuran mereka. Sachs kan awalnya ngedesain sistem ini buat civilian ekonomi, buat rakyat, dan dia ngingetin bahwa sistem Mevo gak bisa dipertahanin tanpa ekspor atau pembukaan ekonomi sipil. Tapi Göring sama Hitler malah pengen ngarahin industrialisasinya ke sektor militer, bikin tank, senjata, kapal tempur, dan lain-lain. Yang mana itu adalah non-productive capital, gak nambah value di masyarakat. Maka uang yang beredar gak punya dasar produktif yang sehat lagi. Akhirnya dia berselisih sama Hitler dan Göring, kemudian kebijakan ekonominya makin militeristik, lalu sampai di titik Sachs dipaksa mengundurkan diri dari jabatan Menteri Ekonomi pada tahun 1937. Setelah itu sistem mereka berubah menjadi ekonomi perang total di bawah Göring, dan dasar ekonomi produktif rakyat pun lenyap. Nah,
Karena mevobilsnya udah nggak di backup sama produktivitas warga lewat pembangunan negara dan industri sipil, disinilah kehancurannya dimulai. Karena alutsista militer itu kan nggak kita pakai buat kerja atau bikin produk ya kan. Artinya dia nggak generating money, nggak ada perputaran ekonomi di sana. Mereka produksi doang, habisin tenaga dan sumber daya kayak baja, tapi nggak dapet apa-apa. Maka disitulah Jerman mulai kesulitan buat bayar utang mevonya ke industri mereka. Akhirnya apa? Ya mau gak mau nyetak uang dari angin lagi. Jadi udah gak ada bedanya dari yang dilakuin negara-negara sekarang kayak Federal Reserve dan lain-lain. Gitu aja terus sampai bubble-nya pecah, meledak. Sehingga kalau kita lihat inflasi Jerman mulai gila-gilaan itu sebelum Perang Dunia Kedua. Nah itu sebab. Terus yang terakhir, endingnya mereka terpaksa harus ngambil sumber daya dari negara lain buat mempertahankan ekonominya. Atau dengan kata lain, merampas lewat perang. Kemudian ya, mereka kalah pada tahun 1945, ini cukup ironi juga sih. Karena kalau misal mereka ngelanjutin skema yang dibikin sama Saks pun sebenarnya secara otomatis bisa aja mereka ujung-ujungnya tetap bakal menguasai Eropa. Tapi mau gimana lagi, namanya juga politik. Abis perang, Hjalmar Saks ini pernah ketemu sama Soekarno sama Sumitro Jojo Hadikusumo by the way, bapaknya Prabowo. Jadi ya itulah pentingnya teknokrat yang kompeten dan berintegritas dalam ngejalanin sebuah negara. Gue nggak tahu orang yang ngaku neo-nasional sosialis sayap kanan kayak Fuentes Pamapangga soal ini. Karena bukan ideologi fasis yang bikin mereka maju, tapi sistem ini. So gimana menurut lo?